Istri ngasih tahu kepada kita bahwa kita keliru, makin kita cinta sama dia. Bukan, mama tajasus cari-cari kesalahan papa. Salah aja di mata mama. Apa sih yang benar papa di mata mama? Jangan pundung. Mama perhatian banget sama papa. Oh iya pak, mau lagi yang lain kesalahannya. Oh iya silakan ma. Akhirnya disebutin 100 kesalahan kita. Jadi satu buku, 100 rapor merah suami. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling. Dan beliau orang yang sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Nanti ada lagi teguran terhadap Nabi di surat yang lain. Banyak loh. Termasuk surat At-Tahrim. Ayat pertama lagi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi pengen jaga perasaan Aisyah dan Hafsah. Waktu itu Nabi sering nongkrong di rumah Sofia. Sofia itu istri Nabi yang bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah waktu itu 16 tahun, Sofia 17 tahun, baru lulus SMA. Istri Nabi muda nih. Rata-rata istri Nabi kan muda ya. Walaupun kalau yang perawan cuma satu, tapi yang lain walaupun janda muda-muda nih. Sofia, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Yang tua itu kayak Saudah, itu tua. Nah, Sofia orang Yahudi yang nikah sama Nabi itu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya Aisyah sampai stalking loh akunnya Sofia. Dan itu terjadi, Aisyah benar-benar kepo tuh. Sofia lagi posting apa sih sekarang? Dikepoin sama Aisyah. Cara ngepoinnya gimana? Kalau dulu kisahnya Aisyah diam-diam datang ke rumah Sofia. Pas Sofia lagi ada acara selamatan. Jadi kalau kayak sekarang tuh Sofia lagi posting, Aisyah pura-pura ngeliat nih lagi posting apa sih, lagi snapgram apa, lagi instastory apa nih Sofia. Diliatin sama Aisyah, biar gak ketahuan Aisyah pakai cadar. Tapi kan Nabi itu teliti banget, tahu banget mata Aisyah tuh kayak gimana. Sehelai bulu mata Aisyah aja Nabi tahu, saking sayangnya Nabi sama Aisyah. Pakai cadar, cuman kelihatan matanya doang. Datang ke rumah Sofia, Sofia lagi bikin kayak acara di belakang rumah gitu, di garden party gitulah pokoknya. Lagi barbekyuan gitu kan ya. Di rumah Sofia. Nah Aisyah datang terus duduk mojok paling belakang. Perhatiin aja Sofia ini orangnya gimana sih, kok Nabi betah banget sama dia. Orangnya emang asik banget. Diliatin sama Aisyah. Oh benar sih Sofia itu orangnya humble. Sofia tuh orangnya tuh enak diajak chit chat gitu. Sofia tuh orangnya tuh nggak ada matinya, terus aja ada tema. Makanya Nabi itu betah banget di sini. Ditambah lagi Sofia itu kolektor madu. Dia tuh banyak ngoleksi madu-madu keren, madu-madu yang dari berbagai macam penjuru bumi gitu. Dikoleksi sama dia. Ini madu dari Yaman, ini madu dari Majalengka, ini madu dari mana gitu kan nih. Dikoleksi sama Sofia. Oh gitu. Aisyah dari jauh merhatiin bahasa sekarang kepo. Dikepoin akunnya Sofia. Oh Sofia tuh posting madu. Oh Sofia tuh bisa bikin cake. Oh Sofia itu orangnya asik. Oh Sofia tuh seru. Oh Sofia apa. Nah lagi ngepoin Sofia. Nabi dari jauh ngelihat ada cewek kok sendiri banget di belakang mojok. Nabi liatin ternyata Aisyah. Nabi sadar. Oh ada Aisyah. Pas Nabi ngelihat ke arah Aisyah. Aisyah tahu Nabi ngelihat. Aisyah langsung pergi. Pulang dikejar sama Nabi. Terus slow motion gitu. Dikejar sama Nabi. Aisyah langsung pulang sendiri gitu. Nabi kejar, Aisyah dipanggil sama Nabi. Aisyah kaget, Nabi ngejar saya. Kan itu penting banget ya buat cewek ya. Merasa didahulukan, merasa diprioritaskan, merasakan. Cewek banget lah pokoknya. Jadi kalian harus ngerti tuh beberapa trik. Jangan cuma bisa ollie dan kickflip gitu. Tapi bisa ngetrik juga buat pasangan. Biar keren. Aisyah pulang, Aisyah kata Nabi dari jauh. Jadi agak-agak kayak drakor gitulah. Aisyah langsung lari ke belakang. Terus Nabi langsung nyamperin, yuk jalan bareng aku. Dipegang tangan sama Nabi, jalan berdua. Jangan dibayangin, susah. Pokoknya dengerin aja, membayangkannya nanti aja kalau udah halal. Pegangan tangan, jalan berdua. Pegangan tangan tuh gak kaku gini ya. Pegangan tangan sambil gini-gini berdua,
Terus jalan dari rumah Sofia ke rumah Aisyah. Di tengah jalan ngobrol, chit-chat gitu. Karena Aisyah juga orangnya tuh seru kalau diajak ngobrol. Aisyah tanya, Nabi, kata Aisyah. Apa Aisyah? Gitu. Aku mau tanya, kata Aisyah. Boleh, tanya apa aja boleh. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala, terus ada 2 padang rumput. Yang satu tuh udah pernah dipakai penggembala lain, yang satu lagi nggak pernah dipakai. Kira-kira Nabi mau menggembala di mana? Pertanyaan Aisyah. Nabi langsung ngeklik. Oh, maksudnya istri-istri Nabi kan semuanya janda kecuali Aisyah. Jadi lebih cenderung kemana Nabi teh? Kata Nabi, ya pastilah ke padang rumput yang belum pernah dipakai menggembala siapa-siapa. Beneran? Beneran. Hore, kata Aisyah. Ya, nah. Ini lihat. Pengertiannya Nabi. Orangnya tuh empati banget sama pasangannya. Nah, suatu saat Aisyah tuh lagi nungguin Nabi pulang di rumah. Nabi kayak telat gitu pulangnya. Padahal gak macet, tapi telat pulangnya tuh. Kenapa ya Nabi kok telat banget pulangnya? Ditungguin sama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu lagi satu geng sama Hafsah. Kan Aisyah tuh gengnya Hafsah ya. Istri Nabi itu kan ada 2 geng. Geng muda sama geng tua. Emang kayak gitu kata ahli sejarah. Makanya baca sirah, kita akan tahu lebih banyak hal luar biasa tentang Rasulullah. Nah, Aisyah lagi berdua nih, lagi nongkrong di rumah Aisyah sama Hafsah. Kamu tahu nggak Nabi di mana? Katanya sih kayaknya Nabi tuh lagi di rumah Sofia gitu. Soalnya tadi aku ngeliat instastorynya Sofia lagi bareng dengan Nabi gitu. Oh, lagi di rumah Sofia, ngapain sih di sana? Biasalah, lagi nyoba-nyoba madu gitu kan. Madunya Sofia tuh banyak koleksinya, banyak macamnya. Oh gitu, wah kita harus cari cara nih biar Nabi gak lagi senang minum madu di rumah Sofia. Tiba-tiba Nabi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi pulang. Terus pas sampai di rumah Nabi senyum-senyum ngeliat istri-istrinya berdua lagi pada nongkrong. Lagi ngapain nih berdua? Enggak, lagi santai aja, kata Aisyah. Boleh ikutan gak? Boleh. Terus pas Nabi duduk Aisyah bilang, ngapain sih lama banget gak pulang-pulang, ditungguin loh dari tadi gitu. Oh maaf, soalnya tadi lagi itu di rumah Sofia. Betah banget sih di rumah dia. Ya gitu mulai nih ya. Betah banget sih di rumah dia. Emang ada apa sih di sana? Makanan enak ya? Dimasakin yang keren gitu ya? Emang dia masakin empal gentong ya? Gitu. Akhirnya Nabi bilang, enggak kok cuman minum madu doang, gak dimasakin apa-apa. Oh pantesan mulut Nabi tuh gak enak baunya habis minum madu di rumah Sofia. Udah gak usah minum madu lagi di sana, gak enak tuh. Kata Aisyah, kata Nabi, oh gitu? Ya udah deh kalau gitu mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi. Aisyah merasa dimenangkan lagi nih. Tuh kan, kalau buat gua Nabi apa aja mau. Madu gak boleh. Bayangin, cinta Nabi kepada Aisyah sampai yang halal aja beliau haramkan. Walaupun ditegur sama Allah. Jadi seorang suami, saya gak ngebahas apa hukum rokok ya. Kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, terserah deh itu mah ulama. Yang pasti ini bukan hukum rokok, tapi merokok dengan request istri. Gimana tuh? Suaminya tuh perokok banget. Terus kata istri, jangan merokok di depan aku dong, aku gak tahan nih asapnya. Oh mulai sekarang papa gak akan ngerokok lagi. Itu kan, jadi saya tuh lebih suka ngambil angle-nya tuh lebih ke perasaan, etika atau akhlak, bukan hukum. Kalau hukum mungkin bisa haram, bisa makruh, itu tergantung mazhab. Tapi kalau etika, kadang karena permintaan istri, jadi gak jadi ngerokok. Gak usah ngerokok, yang halal aja gak jadi tuh. Nabi kan minum madu halal kan, bukan cuma halal, baik lah gitu. Sampai Nabi mengatakan, oh ya udah deh kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah senyum-senyum mengarah ke Hafsah. Lihat, Nabi nggak minum madu lagi. Alhamdulillah udah, Aisyah cair, ngobrol ketawa-ketawa, Hafsah pulang. Begitu Hafsah pulang, besoknya turun ayat. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Hanya gara-gara pengen nyenengin hati istri-istrimu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Nabi keliru. Gara-gara pengen nyenengin hati Aisyah, beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh ayat itu, akhirnya Nabi datang kepada Hafsah, ngejapri. Hafsah, ternyata Allah gak rela madu itu diharamkan. Saya baru dapat ayat nih, surat At-Tahrim ayat 1, surat 66. Sekarang Maya.
ternyata madu itu nggak boleh diharamkan. Tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya. Kata Hafsah, oh gitu. Kata Nabi jangan bilang-bilang ke Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah tahu, Aisyah terngambek. Kata Nabi ke Hafsah jangan bilang-bilang ke Aisyah. Ternyata apa? Hafsah malah mengcapture japrian Nabi di forward ke Aisyah. Aisyah dapat message dari Hafsah langsung dibuka gitu kan. Pas dibaca ternyata capturean Nabi gak jadi mengharamkan madu. Marahlah Aisyah. Aisyah marah. Akhirnya Aisyah kalau posting gak mau lagi pakai hashtag demi Tuhannya Muhammad. Karena biasanya Aisyah tuh kalau posting ada 2 hashtag. Kalau Aisyah lagi sayang, lagi normal, dia pakai hashtag warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Itu hashtagnya. Kalau Aisyah lagi bete nih, hashtagnya berubah, demi Tuhan Ibrahim. Beda hashtagnya. Jadi kalau hashtagnya demi Tuhan Muhammad, nih postingan lagi kangen sama Nabi. Kalau hashtagnya demi Tuhan Ibrahim, ini lagi bete sama Nabi nih. Waktu itu Aisyah posting. Entah posting apa gitu, hashtagnya demi Tuhan Ibrahim. Nabi baca, wah Aisyah lagi marah nih, ada apa? Nabi datang, sebelum Nabi ketemu Aisyah, Allah langsung DM Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, ternyata Hafsah sudah mengcapture chat kamu itu kepada Aisyah, sehingga sekarang Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk marah sama kamu. Begitu Nabi datang, Nabi langsung bilang ke Hafsah, Aisyah kenapa kamu capture? Kenapa kamu kasih tahu kepada Aisyah? Hafsah kaget, ya Rasul tahu dari mana? Aisyah kasih tahu ya? Kata Aisyah, enggak saya nggak ngasih tahu. Terus tahu dari mana? Kata Nabi, Allah yang ngasih tahu kepada saya. Turun lagi ayat berikutnya, khusus buat Aisyah sama Hafsah. @Aisyah dan @Hafsah_Umar bin Khattab. Apa captionnya? Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian masih terus menyakiti Nabi dan tidak bertaubat dan minta maaf kepada Nabi, maka Allah akan menceraikan kalian dengan Nabi dengan cara baik-baik. Lalu Allah akan menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih solehah dari kalian, lebih cantik dari kalian dan seterusnya dan seterusnya. Langsung Aisyah dan Hafsah datang kepada Nabi minta maaf dan kemudian selesai urusannya. Pelajarannya apa di sini? Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa. Tapi kemudian apakah Nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki. Langsung ngasih tahu kepada Hafsah, Hafsah aku salah nih, ternyata gak boleh mengharamkan madu. Gak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah.